Saudara, dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai dirasakan masyarakat Kota Jambi. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat meningkat sekitar 15%. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya penjualan masker, terutama masker untuk anak-anak. Dari data Dinas Kesehatan Kota Jambi, kasus ISPA yang sebelumnya tercatat lebih dari 1.700 kasus kini meningkat jadi 1.955 kasus. Kenaikan ini terjadi di tengah kondisi kualitas udara Kota Jambi yang terdampak akibat asap. Maksud kami terdampak kabut asap akibat karhutla. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. 1955 dari minggu sebelumnya 1757. Jadi memang ada tren kenaikan. Mulai hari ini kita akan memantau harian. Kalau hari ini kan masuk kategori sangat tidak baik, tidak sehat ya. Jadi ya itu akan berpengaruh ke saluran nafas yang sehat maupun yang sakit. Kalau yang sudah memang punya penyakit saluran nafas ya seperti TBC, kemudian asma dan sebagainya yang bisa menyebabkan kekambuhan. Bagi yang sehat juga akan berpengaruh. Situasi di Jambi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Ratna Sari. Ratna, seperti apa kondisi kabut asap di tempat Anda melaporkan? Selamat pagi Putu dan juga saudara, dapat saya laporkan dari Kota Jambi. Saat ini di belakang saya masih terlihat kabut asap, namun sekarang sudah mulai tipis dibandingkan tadi pagi. Terkait dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan dapat saya sampaikan dari Jambi saat ini akibat kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kabut asap semakin pekat di Kota Jambi. Kabut asap ini berdampak pada kesehatan masyarakat yang terlihat dari meningkatnya kasus ISPA di Kota Jambi. Dari catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi, mereka melihat ada tren peningkatan sekitar 15% terhadap kasus ISPA, yang dimana pada minggu lalu kasus ISPA ini sebanyak 1.755 kasus yang ditemukan. Namun pada minggu ini meningkat menjadi 1.955 kasus ISPA. Selain itu juga saudara, akibat semakin pekatnya kabut, pemerintah Kota Jambi kemarin mengadakan rapat bersama Forkopimda dan memutuskan bahwa untuk kelompok rentan seperti PAUD, TK, kelas anak SD kelas 1 dan kelas 2 akan diliburkan pada Rabu mendatang. Kebijakan libur ini bersifat fleksibel, di mana jika kabut asap semakin tinggi maka sekolah akan diperpanjang. Namun jika kabut asap semakin rendah maka sekolah akan kembali normal. Sementara untuk siswa kelas 3 hingga SMP, mereka tetap melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, namun tidak boleh melakukan kegiatan di aktivitas di luar ruangan. Sementara itu juga saudara, dapat saya sampaikan saat ini di belakang saya di posko, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni sedang melakukan kunjungan ke Jambi dan melakukan rapat koordinasi tentang penanganan kebakaran hutan di Jambi bersama Forkopimda dan pejabat di Jambi, Putu. Kalau bicara soal penindakan dari sisi hukum, apakah polisi ini juga sudah mulai melakukan proses penyidikan lebih lanjut, terutama kalau melihat perintah dari Presiden juga termasuk korporasi, bukan hanya perorangan saja yang diminta untuk diperiksa oleh polisi? Iya Putri dan saudara, kalau melihat dari data penegakan hukum sejauh ini sudah ada, seprovinsi Jambi datanya sudah ada 62 kasus, 55 sidik dan 7 kasus lidik dengan total tersangka saat ini sebanyak 8 orang. Tadi juga sempat saya tanyakan kepada Direktorat Kriminal Khusus apakah ada penambahan tersangka atau tidak. Mereka mengatakan sejauh ini belum ada tersangka, namun memang ada pemeriksaan tambahan saksi, Putu. Saya ingin mengonfirmasi 62 kasus dan 8 orang ini adalah kasus-kasus pembakaran lahan sejak awal 2026 atau dalam periode terbaru sekitar 22 hari ini? Data 62 kasus ini sejak awal Januari hingga bulan Agustus ini, gitu. Oke, terakhir Ratna, bicara soal kasus ISPA, kalau di wilayah Anda ini nampaknya ada peningkatan begitu. Data terbaru apakah juga ada peningkatan dan
terkait dengan tenaga medis, kemudian kebutuhan obat-obatan, apakah di sana masih tercukupi? Sejauh ini menurut data dari Dinas Kesehatan, mereka akan meminta laporan perharian dari pihak Puskesmas dan juga fasilitas kesehatan lainnya terkait dengan obat-obatan. Saat ini Dinas Kesehatan menyatakan obat-obatan semuanya tersedia dan cukup di segala paskes kesehatan yang ada di Kota Jambi. Baik, terima kasih laporan Anda Ratnasari dari Jambi, jurnalis Kompas TV. Kami tunggu informasi terbaru dari sana, terutama terkait dengan jumlah penanganan ISPA ataupun juga pasien ISPA pasca terbakarnya sejumlah titik di wilayah Jambi. Terima kasih, selamat bertugas kembali.